Bab 131, Bunuh Castelan Kota Tebing Selatan. Wang Xiaolong mengerti bahwa lelaki tua berusia 80-an ini mengatakan ini karena kebaikan. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dan hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, anggota suku desa membersihkan tempat kejadian dan membuang mayat murid-murid sekte pedang besar. Wang Xiaolong terpisah dari anggota suku. Setelah meninggalkan mereka, Wang Xiaolong tidak segera kembali ke kerajaan Luotong. Dia dan monyet tunggu kecil mengambil jalan memutar ke Southern Cliff City. Kota Tebing Selatan terletak di titik paling selatan wilayah kerajaan Luotong. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kota Tebing Selatan secara signifikan lebih kecil. Mungkin karena seringnya abrasi akibat badai pasir, tembok kota yang tinggi tampak tipis dan berbintik-bintik dengan lubang dan retakan yang jelas. Setelah memasuki kota, Wang Xiaolong menanyakan lokasi Castellan Manor dan menuju ke arahnya. Alih-alih mengunjungi dan membuat kehadirannya diketahui, Wang Xiaolong memilih sebuah restoran kecil di dekatnya dan memesan beberapa hidangan dan anggur, lalu mulai makan dengan monyet tunggu kecil itu. Saat makan selesai dan keduanya kenyang, malam sudah turun di kota. Wang Xiaolong membayar dan pergi dengan monyet tunggu kecil itu. Di tengah malam saat langit berada pada titik tergelapnya, Southern Cliffs Castellan Manor terang benderang, dan ada penjaga-jaga malam yang berpatroli di sekitar kompleks. Tiba-tiba, bayangan hitam melompati tembok tinggi Castellan Manor, dan menghindari penjaga yang berpatroli. Siluet itu menyelinap ke manor sebelum datang ke halaman tertentu. Bayangan hitam ini tentu saja Wang Xiaolong. Memasuki halaman, Wang Xiaolong dengan hati-hati mendekati salah satu kamar. Menurut pengetahuannya, halaman ini adalah tempat tinggal Castellan Tebing Selatan, Wei Yang. Ketika dia mendekat, Wang Xiaolong dengan lembut mendorong tirai, membuka celah kecil ke dalam ruangan. Dia melihat dua tubuh telanjang berjatuhan dengan keras di tempat tidur. Laki-laki berusia 50-an dengan tubuh yang kuat, sedangkan perempuan paling banyak melihat sekitar 20. Pria itu menyodorkan ke atas gadis itu saat dia terengah-engah, payudaranya yang murah hati naik turun secara dramatis. Sebelum dia pergi ke manor, Wang Xiaolong bertanya tentang fitur wajah Southern Cliffs Castellan. Ini membantunya memastikan bahwa pria yang melakukan tindakan keras di tempat tidur itu memang Castellan Wei Yang. Wanita muda itu mungkin salah satu dari banyak selirnya. Selain istri utama, Wei Yang telah mengambil 7 selir yang lebih muda. Wang Xiaolong mundur diam-diam dari jendela, dan ketika dia muncul kembali, dia dan monyet tunggu kecil itu sudah berada di dalam ruangan. Jelas, dua orang lain di ruangan itu terlalu asik dengan ritual penciptaan mereka untuk menyadari kehadiran Wang Xiaolong di ruangan itu. Melihat Wei Yang tidak memiliki indikasi untuk berhenti, Wang Xiaolong hanya bisa batuk kering untuk menarik perhatiannya. Siapa ini? Wei Yang dan selir kecilnya terkejut dan mereka langsung berbalik. Tapi, melihat bahwa Wang Xiaolong hanyalah seorang pemuda berusia 16 tahun, kewaspadaan mereka mengendur. Pulih dari keterkejutannya atas gangguan itu, Wei Yang tidak bangun dari tubuh telanjang selir kecilnya, dan sambil menggerakkan tubuh bagian bawahnya, suaranya yang dingin menanyai Wang Xiaolong, "Bocah kecil, bicaralah, siapa yang mengirimmu?" "Siapa yang mengirim saya?" Wang Xiaolong terkejut. Wei Yang ini tahu dia datang untuk membunuhnya, namun dia masih ingin melanjutkan kesenangannya. Lagi pula, sepertinya Wei Yang berada di titik kritis. Selir kecil itu sedikit malu dengan penonton. Namun, melihat Wei Yang tidak berhenti, dia bekerja sama dengan patuh, menggerakkan pantatnya. "Putramu adalah murid sekte pedang besar?" Suara menyendiri Wang Xiaolong terdengar. Wei Yang menyeringai dengan puas, "Itu benar. Anda dikirim oleh suku-suku rendahan itu?" Hei, babi-babi bodoh itu, tidakkah mereka tahu bahwa aku, Wei Yang, adalah ahli Orde ke-9? Mereka benar-benar mengirim bayi sepertimu untuk membunuhku urutan ke-9. Ini adalah alasan utama mengapa Wei Yang tidak panik saat melihat Wang Xiaolong di dalam ruangan, dan dia bahkan ingin melanjutkan bisnisnya. Sebagai Castellan kota kerajaan Luotong, Anda benar-benar melindungi murid-murid sekte pedang besar kerajaan Baolong yang membunuh rakyat kerajaan Luotong. Cahaya marah bersinar di pupil Wang Xiaolong. Wei Yang melanjutkan aksi dorongnya yang kuat, dan dia benar-benar bergerak semakin cepat,
semakin mendekati klimaks. Ya, jadi apa? Nak, tunggu sampai aku membunuhmu, aku akan menangkap para petani rendahan itu dan melemparkan mereka ke penjara. Saya akan merawat mereka dengan baik. Secara kebetulan, penjara Southern Cliffs City banyak dikosongkan akhir-akhir ini, kemudian, pada titik ini, Wei yang mendengus keras, dan akhirnya berakhir. Dia bangkit dari tubuh wanita itu, tidak repot-repot menutupi dirinya saat turun dari tempat tidur. Monyet tunggu kecil di bahu Wong Xiaolong benar-benar mencicit setelah melihat tubuh bagian bawah Wei Yang. Sementara Wei Yang bingung, Wong Xiaolong terkekeh malu dan menerjemahkan, si kecil berkata, tubuhmu sangat kuat, namun tanpa diduga, alatmu sangat kecil. Apa? Wei Yang tertegun. Ketika makna meresap, amarahnya melambung, tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, Wong Xiaolong melintas dan sudah tepat di depannya. Wei Yang panik dan mengarahkan pukulan ke Wong Xiaolong, tapi sudah terlambat satu langkah. Dua lampu pedang yang mematikan berkedip-kedip di dalam ruangan, satu celah di tenggorokan Wei Yang dan yang lainnya di sayap dari tengah alisnya. Kedua mata Wei Yang menjadi lamban saat dia menatap Wong Xiaolong, dan kemudian, dia jatuh ke lantai. Di sisi lain tempat tidur, selir kecil baru saja bangun dari tempat tidur, dan ingin mengenakan pakaiannya, dia melihat Wei Yang jatuh dengan darahnya muncrat berantakan. Tangannya terbang ke mulutnya saat dia menjerit nyaring, sekeras yang dia bisa. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa diganggu dengan pakaiannya lagi saat dia berlari menuju pintu. Dia harus mengakui, selir kecil Wei Yang ini benar-benar memiliki sosok yang cukup, ramping dan montok, dengan kulit putih lembut yang bisa mengeluarkan air darinya. Saat dia berlari, payudaranya bergoyang-goyang dengan riang, sangat kontras dengan semak hitam lebat di bawahnya. Namun, saat dia mencapai pintu, Wong Xiaolong berkedip dan berdiri di antara dia dan pintu. Blades of Asura diam-diam menggambar garis merah di tenggorokannya yang ramping. Selir kecil Wei Yang jatuh dengan wajah di tanah dan bokongnya yang gagah menghadap ke atap. Pada saat ini, langkah kaki bergemuruh di Castellan Manor dengan suara meneriakkan perintah, dan suara itu semakin dekat dan semakin keras. Terbukti, jeritan bernada tinggi selir kecil itu mengingatkan para penjaga, dan mereka semua bergegas ke lokasi ini. Wong Xiaolong tidak berlama-lama. Membawa monyet tunggu kecil bersamanya, mereka berjalan keluar dari halaman dan menghilang dari area tersebut. Beberapa detik setelah Wong Xiaolong pergi, semua penjaga Castellan Manor tiba, bergegas masuk ke dalam ruangan. Segera setelah masuk, mata mereka mengarah ke Wei Yang dan mayat telanjang selir kecil ini. Tapi, sebagian besar perhatian penjaga tertuju pada pantat selir kecil itu, dan jakun berkontraksi saat penjaga ini menelan ludah mereka. Meskipun selir kecil Wei Yang berbaring telungkup, dan mereka tidak bisa mengagumi dadanya yang murah hati, pantatnya yang bulat dengan rumput gelap yang mengintip dari celah sudah cukup untuk membuat darah pria ini menjadi panas, mendirikan tenda di celana mereka. Pergi dan cari, pembunuhnya harus ditemukan. Beberapa saat kemudian, kapten penjaga dengan tenda di celananya akhirnya sadar kembali dan berteriak. Castellan sudah mati. Jika mereka tidak dapat menangkap si pembunuh dan Juk Wei Bi menyalahkan mereka, mereka semua akan dikuburkan bersama dengan Castellan. Pada saat ini, semua penjaga juga menyadari keadaan yang gawat dan memikirkan konsekuensinya. Bagian bawah mereka melunak saat mereka bergegas keluar untuk menangkap si pembunuh. Namun, mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, jadi bagaimana mereka akan melakukan penangkapan? Setelah meninggalkan Southern Cliffs Castellan Manor, Wong Xiaolong juga meninggalkan kota dan kembali ke Luotong Royal City. Tidak lama kemudian, berita tentang Southern Cliffs Castellan, Wei Yang, dan selir kecilnya menyebar ke seluruh kota. Dibandingkan dengan kematian Wei Yang, sebagian besar orang menikmati detail keadaan selir kecil ketika mereka terbunuh, tubuh telanjang, pantat montok, dan sebagainya. Bab 132, Mengatasi Masalah Pavilion Cloud. Berita tentang pembunuhan Castellan kota tebing selatan sampai ke kota kerajaan Luotong dalam waktu singkat. Di Royal City Duke Wei's Mansion. Ketika Duke Wei Bi mendengar berita itu, perabotan di sekitarnya hancur menjadi bubuk karena kemarahannya. Temukan pelakunya, bahkan jika kamu harus membalikan kerajaan Luotong, jangan tinggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, kamu harus menemukan siapa pembunuh ini. Wei Bi meraung marah.
Hati penjaga Duk Wei Mansion bergetar ketakutan saat mereka segera mengakui perintah itu. Juga, lempar penjaga Southern Cliffs Castellan Manor itu ke dalam penjara bawah tanah dan interogasi mereka satu per satu. Sekelompok budak anjing ini, beberapa ribu dari mereka tidak bisa melindungi saudaraku, jadi apa gunanya memelihara mereka? Kemarahan WIB terus membara. Selain itu, bunuh para penjaga yang bergegas masuk ke kamar dan melihat kematian Wei yang saat itu. Dengan niat membunuh yang luar biasa, Weibo terus meneriakkan perintah. Bunuh para penjaga yang melihat kematian Wei Yang. Bukankah itu juga berarti para penjaga yang melihat tubuh seluruh Wei Yang? Penjaga Duk Wei Mansion segera memahami perintah tuan mereka, dan mereka meninggalkan ruangan setelah menjawab, "Ya, Jip." Setelah para penjaga pergi, mata WIB menjadi merah darah saat dia menggertakkan giginya dan meludahkan setiap kata dengan kebencian. "Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, siapa yang membunuh adik laki-lakiku, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping dan memberi makan kepada anjing." Sementara WIB mendidih dalam kebencian, Wang Xiaolong masih dalam perjalanan kembali ke kota kerajaan Luotong. 2 bulan kemudian, Wang Xiaolong akhirnya tiba. Dan tempat pertama yang disinggahi Wang Xiaolong bukanlah rumah Tian Xuan, tetapi Akademi Bintang Kosmik. Memasuki kamar kepala sekolah, Si Ong Chiu tidak ada di sana, hanya San Zeng yang ada di kamar. Wang Xiaolong mengeluarkan inti binatang buaya besi hijau zamrud dari cincin Asura. San Zeng mengangguk. Melihat inti binatang buaya besi zamrud, dia tertawa ketika berkata, "Memang, ini adalah inti binatang buaya besi, dan kamu sekarang resmi menjadi siswa tahun ketiga. Saya dan Si Ong Chiu akan merekomendasikan Anda untuk halaman dalam, tetapi kami masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan tetua halaman dalam sebelum kami membuat keputusan akhir. Lagi pula, dengan bakatmu, bergabung dengan halaman dalam seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Setiap tahun, jumlah tempat yang dialokasikan untuk siswa yang memasuki halaman dalam dibatasi hingga 10. Namun, calon siswa yang terpilih tidak diputuskan oleh San Zeng dan Si Ong Chiu. Pertemuan diadakan dengan sesepuh halaman dalam, dan setiap kandidat harus mendapatkan 9 dari 10 suara persetujuan. Wang Xiaolong mengangguk. Baginya, tidak penting apakah dia memasuki halaman dalam atau tidak. Alasan dia ingin maju ke tahun ketiga adalah agar dia bisa memenangkan kompetisi akademi secara keseluruhan. Namun, ketika Wang Xiaolong berbalik untuk pergi, San Zeng tiba-tiba berbicara, "Castellan kota tebing selatan dan selir kecilnya dibunuh olehmu, kan?" Wang Xiaolong menoleh ke belakang untuk melihat San Zeng, dan cahaya kecil kejutan berkedip di matanya. "Bagaimana San Zeng tahu?" San Zeng tersenyum, "Jangan menatapku seperti itu. Itu hanya tebakan, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kamu." Kemudian, Wang Xiaolong menyadari bahwa itu pasti karena waktunya. Ketika dia pergi berburu buaya besi, itu bertepatan dengan kematian Castellan kota tebing selatan, dan dengan demikian, San Zeng membuat asumsi seperti itu. "Aku mendengar selir kecil Wei yang memiliki sosok yang hebat, pantatnya besar, begitu?" Pada saat berikutnya, pertanyaan lain muncul dari mulut San Zeng. Wang Xiaolong terkejut karena dia tidak mengharapkan pertanyaan ini dari San Zeng. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Mengapa San Zeng ini mengajukan pertanyaan seperti itu? "Itu benar, aku membunuh mereka." Wang Xiaolong terus terang mengakui. Lagi pula tidak masalah jika dia mengaku. Tentu saja, San Zeng tidak akan mempublikasikan masalah ini ke dunia luar. Wang Xiaolong berbalik dan meninggalkan ruangan, mengakhiri pembicaraan. Mulut San Zeng terbuka seolah ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi melihat Wang Xiaolong pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, "Anak ini." Meninggalkan akademi, Wang Xiaolong kembali ke Tian Xuan Mansion. Fei Hao datang menemuinya setelah mendapat kabar kepulangannya. Wang Xiaolong bertanya tentang hal-hal tentang rumah Tian Xuan selama beberapa bulan terakhir dengan Fei Hao menjawabnya satu per satu. Ketika masalah ini berakhir, Fei Hao tiba-tiba berkata, "Yang berdaulat, ada banyak contoh konflik antara Nine Tripod Commerce dan Clear Cloud Pavilion dalam beberapa hari terakhir. Clear Cloud Pavilion adalah rumah perdagangan terbesar di Cloud Sea Kingdom.
Itu didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu dan banyak cabangnya menutupi sebagian besar tanah. Bahkan di dalam kerajaan Luotong, mereka memiliki tidak kurang dari selusin cabang. Ada juga banyak kekuatan di bawah sayap mereka. Pada saat itu, ketika harta karun besar muncul di Enlightenment Lake, Clear Cloud Pavilion juga memobilisasi banyak orang untuk datang. Konflik seperti apa? Wong Xiaolong bertanya. Fei Hao menjawab dengan hormat, 2 minggu yang lalu, murid-murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County datang ke perdagangan 9 tripod fajar besar kami, mengklaim bahwa mereka ingin membeli 1 juta eksemplar publikasi 9 tripod. Ketika murid cabang Big Down kami mengatakan mereka tidak memiliki persediaan, murid Clear Cloud Pavilion menyerang dan melukai murid kami. Sebuah cahaya berkilauan di mata Wong Xiaolong. Meminta 1 juta salinan 9 tripod, jelas pihak lain jelas datang untuk membuat masalah. Apakah kamu yakin bahwa murid-murid mereka melakukan langkah pertama, melukai orang-orang kita? Wong Xiaolong bertanya. Ya, saya yakin. Fei Hao berkata dengan keyakinan. Setelah murid-murid Clear Cloud Pavilion melukai orang-orang kami, mereka bahkan memfitnah perdagangan 9 tripod kami, mengklaim bahwa kami harus menutup jika kami bahkan tidak dapat memberikan 1 juta salinan dan menghina kami dengan pertanyaan seperti apa tujuan berbisnis dengan care ini dan seperti. Selama 2 minggu terakhir ini, murid-murid Clear Cloud Pavilion Big Down akan pergi ke toko kami untuk membuat masalah setiap hari, dan mereka bahkan melukai orang-orang kami setiap hari mereka datang, berteriak-teriak bahwa Nine Tripod Commerce harus memberi mereka 1 juta eksemplar. Mendengar ini, mata Wong Xiaolong menjadi dingin. Murid-murid Clear Cloud Pavilion ini datang ke cabang Nine Tripod Commerce Big Down County setiap hari, membuat masalah dan memukul orang. Terbukti, mereka tidak menaruh Tian Xuan Mansion di mati mereka. Atau mungkin, mereka tidak menempatkan dia, Wong Xiaolong, dan rumah Marsekal di mati mereka. Apakah kamu menyelidiki dengan jelas kekuatan apa yang dimiliki Clear Cloud Pavilion ini di kerajaan Luotong? Tanda seru Wong Xiaolong bertanya. Fei Hao menjawab, saya telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Clear Cloud Pavilion berani bertindak begitu arogan karena mereka didukung oleh Perdana Menteri, Wu Feng, Adipati WIB, dan pejabat tinggi lainnya seperti Li Jian. Ini semua berasal dari kecemburuan atas keuntungan Nine Tripod Commerce kita. Perdana Menteri Wu Feng. Rasa dingin di mata Wong Xiaolong meningkat. Tidak heran pavilion awan jernih ini berani bertindak dengan kurang ajar, di belakang mereka adalah Perdana Menteri Wu Feng. Di kerajaan Luotong, Marsekal Hao Tian berdiri di puncak rantai komando militer, dan dia adalah Marsekal 3 generasi dengan status dan posisi tertinggi hanya di bawah raja. Namun, Perdana Menteri Wu Feng ini mewakili kekuatan politik utama, dan seperti Marsekal Hao Tian, dia adalah menteri 3 generasi. Meski posisinya tidak setinggi Marsekal Hao Tian, jaraknya bisa diabaikan. Di dalam kerajaan Luotong, yang satu memimpin arna politik dan yang lainnya mempelopori militer, dan kedua belah pihak tidak pernah harmonis. Perdana Menteri Wu Feng telah memperingatkan Raja Lu Zhe berkali-kali, mengklaim bahwa Marsekal Hao Tian yang memegang kekuatan militer merupakan risiko besar bagi kerajaan Luotong, dan dia bahkan mengusulkan agar otoritas dan posisi militer Marsekal Hao Tian dicabut. Ada kemungkinan besar bahwa masalah dengan Clear Cloud Pavilion ini direncanakan secara diam-diam oleh Perdana Menteri. Bangkitnya Nine Tripod Commerce beberapa tahun terakhir ini, dan keuntungan tahunannya yang melimpah yang mendekati 100.000 koin emas membuat banyak orang iri. Jadi, ini orang tua berkabut. Wong Xiaolong mencibir dengan dingin. Tapi, Wong Xiaolong tidak menyangka selain Perdana Menteri Wu Feng, Ji Kuei juga salah satu pendukung Clear Cloud Pavilion. Dia baru saja membunuh saudara kandungnya, Castelan Kota Tebing Selatan, Wei Yang. Bagaimana dengan cabang lainnya? Apakah peristiwa serupa terjadi? Wong Xiaolong bertanya. Tidak saat ini. Fei Hao menjawab. Sovereign, bagaimana kalau saya melakukan perjalanan secara pribadi ke Big Down County untuk menyelesaikan masalah ini? Wong Xiaolong mengangguk. Besok, kamu akan ikut denganku. Wong Xiaolong bermaksud melakukan perjalanan sendiri. Jika dia membiarkan masalah ini dengan Clear Cloud Pavilion membusuk,
tidak hanya akan merugikan perkembangan Nine Tripod Commerce di masa depan, itu juga akan memengaruhi reputasi Wang Xiaolong dan Marshal Hao Tian. So Fei berencana untuk pergi juga? Fei Hao terkejut sebelum mengakui keputusannya dengan hormat. Bab 133, menuju ke Big Down County. Setelah dia memutuskan untuk pergi ke Big Down County, Wang Xiaolong meminta Fei Hao untuk mengirim orang untuk memantau pergerakan Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Weibi, dan menteri lain yang terkait dengan Clear Cloud Pavilion. Fei Hao mencatat instruksi Wang Xiaolong dengan hormat. Setelah Fei Hao meninggalkan aula utama, orang tuanya Wang Peng dan Su Yan masuk. Xiaolong, ku dengar ada beberapa masalah dengan commerce di cabang Big Down County? Wang Peng bertanya sambil duduk, sedangkan Su Yan menatap Wang Xiaolong dengan ekspresi khawatir. Keduanya datang mencari Wang Xiaolong setelah mendengar ada orang yang menyebabkan masalah bagi Nine Tripod Commerce, merasa prihatin. Wang Xiaolong meyakinkan mereka, hanya beberapa masalah kecil. Karena ekspansi commerce yang cepat, beberapa orang menjadi cemburu. Fakta bahwa mereka menyebabkan masalah bagi kita masih dalam ekspektasi. Itu sangat normal. Ayah, Ibu, jangan khawatir tentang ini. Besok, Fei Hao dan aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Keduanya mengangguk. Xiaolong, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Su Yan berkata, mungkin tujuan mereka adalah untuk memikatmu. Pengingat Su Yan menyentuh hati Wang Xiaolong. Jika Clear Cloud Pavilion membuat masalah dengan cara yang mencolok, mungkinkah ada plot tersembunyi? Baiklah, Ibu, aku akan memperhatikan. Wang Xiaolong mengangguk. Setelah berbicara dengan putra mereka sebentar, Wang Peng dan Su Yan meninggalkan aula utama. Wang Xiaolong tetap sendirian di aula utama, merenungkan kata-kata yang baru saja dikatakan ibunya. Jika Clear Cloud Pavilion memiliki plot tersembunyi terhadapnya, lalu apa yang akan mereka lakukan? Memikatnya dan kemudian membunuhnya? Kilatan tajam dan dingin melintas di mata Wang Xiaolong. Malam ini adalah malam yang indah. Wang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Setelah menelan mutiara naga api, dia memulai latihannya. Bahkan saat bergegas bolak-balik melakukan tugas peningkatan kelas, Wang Xiaolong tidak mengendurkan kultivasinya. 5 bulan telah berlalu dan Wang Xiaolong telah menembus ke pertengahan Orde ke-10, hanya setengah langkah dari puncak Orde ke-10. Tidak lama dari sekarang, dia bisa menembus ke puncak Mid-10th Order. Tapi, dia masih jauh dari mencapai Orde ke-10. Duduk bersila di tengah medan perang kuno, Wang Xiaolong menjalankan taktik Asura berulang kali sementara naga kembar, satu hitam dan satu biru, melahap aura spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Ki pertempuran akhirat mengalir di sepanjang meridiannya dan melonjak di laut kinya. Karena peningkatan berkelanjutan dari mutiara naga api yang telah dia konsumsi, pertempuran Ki yang berjalan di sepanjang garis meridiannya dan laut Ki telah benar-benar berubah menjadi hitam pekat dengan sedikit cahaya ungu. Meskipun demikian, Wang Xiaolong tidak dapat memastikan apakah Ki pertempuran akhiratnya telah berubah menjadi jenis Ki pertempuran lain sama sekali. Namun satu hal yang dia yakini adalah fakta bahwa Ki pertempuran akhirat saat ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum dia mulai berlatih menggunakan mutiara naga api. Karena kekuatan yang dia rasakan dari mereka berada pada level yang berbeda. Saat Wang Xiaolong terus menjalankan Asura Tactics, pertempuran dan niat membunuh yang tersisa di medan perang kuno membuat jiwa dan kemauannya marah. Hampir setahun sejak dia memurnikan cincin pengikat dewa, dan dia telah berlatih di medan perang kuno ini setiap hari. Manfaatnya jelas. Pembantaian Ki yang terjalin dalam energi spiritual di medan perang kuno tidak hanya mempercepat kultivasi Wang Xiaolong, tetapi juga memperkuat jiwanya dan memperkuat keinginannya. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao sama-sama mengatakan sulit untuk melangkah ke ranah Xiantian. Tidak hanya seseorang membutuhkan Ki pertempuran untuk menjadi cukup kuat untuk memecahkan penghalang Xiantian, itu membutuhkan dukungan dari jiwa yang tangguh dan kemauan untuk sukses. Jika jiwa dan kemauan lemah dan upaya terobosan gagal, Ki pertempuran di meridian dan laut Ki akan mengalir terbalik, merusak kultivasi seseorang. Malam berlalu. Wang Xiaolong berhenti menjalankan teknik taktik Asura, berdiri,
lalu mulai berlatih telapak tangan pengikat dewa. Salah satu hal yang diperhatikan Wang Xiaolong adalah bahwa saat berlatih telapak tangan pengikat dewa di medan perang kuno, diperlukan setengah usaha namun memberikan hasil 2 kali lipat. Hanya setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih telapak pengikat dewa barulah Wang Xiaolong keluar dari ruang medan perang kuno. Saat dia muncul di aula utama, Fei Hao sudah menunggunya. Marsekal Hao Tian juga hadir. Melihat Wang Xiaolong tiba, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao berjalan untuk menyambutnya. Mengizinkan keduanya untuk bangkit, Wang Xiaolong berkata kepada Marsekal Hao Tian, "Hao Tian, kamu akan ikut dengan kami ke Big Don County." "Saya juga?" Tidak hanya Marsekal Hao Tian yang terkejut dengan perintah Wang Xiaolong, Fei Hao juga. Dengan masalah kecil ini, Fei Hao saja sudah lebih dari cukup untuk menanganinya. Sekarang, penguasa tidak hanya datang, tetapi dia bahkan menyuruh Marsekal Hao Tian untuk pergi juga. "Saya merasa masalah Clear Cloud Pavilion ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan," Wang Xiaolong menegaskan. Tidak sesederhana itu. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao bertukar pandang di antara mereka. "Sovereign, maksudmu Clear Cloud Pavilion sengaja bertindak dengan tujuan memancingmu ke Big Don County?" Hao Tian bertanya dengan suara serius. Wang Xiaolong mengangguk, "Meskipun saya tidak dapat memastikan ini, lebih baik kita bertindak dengan hati-hati. Namun, dalam perjalanan, Fei Hao dan aku akan bergerak di tempat terbuka sementara Hao Tian, kamu tetap bersembunyi di kegelapan." "Ya, penguasa." Keduanya mengakui dengan hormat. Kemudian, 2 siluet terlihat meninggalkan Tian Xuan Mansion ke arah Big Don County. Bepergian dari kota kerajaan Luotong, Kabupaten Fajar Besar tidak jauh, hanya dipisahkan oleh satu kabupaten lain di antaranya. 5 hari kemudian, Wang Xiaolong dan Fei Hao tiba di kota Kabupaten Fajar Besar. Big Don County adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang lebih besar di kerajaan Luotong, dan memiliki pertumbuhan terbaik di antara mereka. Kota Kabupaten Fajar Besar ramai dan makmur, hampir pada tingkat yang sebanding dengan kota kerajaan Luotong. Jalan-jalan kota Big Don County dipenuhi arus orang yang tak ada habisnya. Memasuki kota, Wang Xiaolong dan Fei Hao langsung menuju ke toko Nine Tripod Commerce. 1 jam kemudian, mereka berdua muncul di depan pintu masuk Nine Tripod Commerce. Pintu masuk cabang Nine Tripod Commerce Big Don County adalah struktur 2 lantai yang dibangun dalam bentuk lengkungan, dan arsitekturnya mirip dengan bangunan Eropa kuno. Desainnya secara khusus diminta oleh Wang Xiaolong. Setiap cabang Nine Tripod Commerce yang terletak di seluruh kerajaan Luotong dibangun dengan gaya yang sama. Orang-orang dari cabang Nine Tripod Commerce tidak diberitahu tentang kunjungan Wang Xiaolong dan Fei Hao. Oleh karena itu, tidak ada yang keluar untuk menyambut kedatangan Wang Xiaolong. Ketika Wang Xiaolong dan Fei Hao memasuki aula, pandangan seorang murid perdagangan 9 tripod duduk di kursi dengan ekspresi sedih memasuki mata mereka. Apalagi lengan kanannya dibalut perban, bukti lukanya. Menyadari bahwa ada orang yang masuk, murid Nine Tripod Commerce ini mengangkat kepalanya dengan lesu dan ketika dia melihat itu adalah Wang Xiaolong dan Fei Hao, ekspresi putus asanya digantikan dengan keterkejutan. Dia dengan cepat berdiri dari kursi dan bergegas ke Wang Xiaolong dan Fei Hao. "Chuan muda, pelayan Fei Hao." Semua murid Nine Tripod Commerce dapat mengenali Wang Xiaolong dan Fei Hao. Wang Xiaolong mengizinkan murid ini untuk bangkit dan berbicara. "Di mana Li Bin?" Wang Xiaolong bertanya. Li Bin adalah pengawas untuk Nine Tripod Commerce Big Don County. Supervisor Li Bin sedang menyembuhkan di dalam aula dalam. Bawahan ini akan segera memberitahu supervisor dan yang lainnya. Murid itu menjawab dengan hormat. Melihat Wang Xiaolong menganggukkan kepalanya, murid itu memberi hormat dan dengan cepat berlari ke aula dalam untuk memberitahu pengawas Li Bin dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, murid itu kembali dengan sekelompok besar orang. Memimpin mereka adalah seorang pria paruh baya dengan alis tebal dan bahu lebar. Ini adalah Li Bin. Namun, ketika Li Bin keluar, dia bersandar pada kruk kayu dan tertatih-tatih, sedangkan murid-murid lain di belakangnya sebagian besar terluka dan diperban. Tertatih-tatih, Li Bin dan murid lainnya berjalan keluar dengan mata bersinar setelah melihat Wang Xiaolong dan Fei Hao di depan mereka. "Salam Tuan muda,
pelayan besar VIHOU. Semuanya berlutut memberi hormat di hadapan Wong Xiaolong dan VIHOU. Wong Xiaolong memandangi orang-orang yang terluka ini, namun masih berlutut di hadapannya untuk menyapa, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sebelum dia tiba, dia tidak tahu bahwa luka Li Bin dan para murid ini begitu parah. Bab 134, Membersihkan Orang Cloud Pavilion. Wong Xiaolong dapat melihat kaki kanan Li Bin miring keluar pada sudut yang aneh, dan dari kelihatannya, tulang di dalamnya hancur. Bahkan jika dia sembuh, mobilitasnya di masa depan tidak akan selincah sebelumnya. Tidak hanya kakinya, luka dalam Li Bin juga parah dan meridiannya mengalami trauma. Jika Li Bin dalam kondisi seperti itu, maka sisa dari Nine Tripod Comers pasti menderita luka yang lebih parah. Dan mereka melakukannya, salah satu murid bahkan memotong telinga kirinya. Melihat parahnya luka Li Bin dan para murid, niat membunuh di mata VIHOU melonjak tajam. Kalian semua, berdiri. Wong Xiaolong membiarkan mereka berdiri. Mendengar ini, Li Bin dan para murid cabang menjawab ya dan berdiri dari posisi berlutut. Kalian semua telah menderita dan dianiaya beberapa bulan terakhir ini, kata Wong Xiaolong sambil melihat wajah Li Bin dan masing-masing murid. Mata semua orang menjadi berbingkai merah. Cuan muda, kami tidak merasa bersalah. Li Bin menyatakan saat matanya semakin merah, sungguh, kami tidak merasa dirugikan sama sekali. Kami hanya benci bahwa kami tidak cukup kuat untuk melawan antek-antek Clear Cloud Pavilion itu. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan memastikan bahwa Clear Cloud Pavilion membayar 100 kali lipat untuk cedera yang Anda semua derita. Wong Xiaolong menatap lurus ke arah Li Bin dan para murid yang terluka, bersumpah. Terima kasih Tuan Muda. Sekali lagi, Li Bin dan sekelompok murid berlutut dengan rasa terima kasih. Kedatangan Wong Xiaolong dan VIHOU seperti penstabil di Li Bin dan hati para murid lainnya, itu adalah pilar kekuatan mereka. Melihat bahwa mereka akan berlutut lagi, Wong Xiaolong dengan cepat berjalan untuk menghentikan mereka, setelah gagal dalam usahanya untuk mencegah mereka jatuh. VIHOU, beri Li Bin dan para murid masing-masing satu yen yang dan misterius. Wong Xiaolong menoleh dan berkata kepada VIHOU. VIHOU, Li Bin, dan para murid tercengang, tetapi VIHOU pulih dengan cepat dan melakukan apa yang diperintahkan. Cuan muda, ini, kami benar-benar tidak dapat menerima. Pada titik ini, Li Bin tiba-tiba berkata, Yen yang dan yang misterius ini terlalu berharga. Yen yang dan yang misterius adalah dan roh tingkat 3 yang tinggi, salah satu obat terbaik untuk menyembuhkan luka. Namun, itu tidak murah. Satu misterius yen yang dan berharga lebih dari beberapa ribu koin emas. Ada sekitar 100 orang di cabang Big Dawn mereka, jadi bukankah itu berarti beberapa ratus ribu koin emas? Setelah Li Bin menolak, para murid cabang juga mengikuti dan menolak pil berharga itu. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan membujuk, baiklah, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Matanya menunjukkan VIHOU untuk membagikan dan yen yang misterius kepada semua orang. Beberapa saat kemudian, ada pil bundar kecil di tangan Li Bin, dan itu sama dengan 100 murid lainnya. Mata mereka memerah saat menatap pil kecil di tangan mereka, menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Wong Xiaolong. Setelah semua orang sedikit tenang, Wong Xiaolong bertanya, orang-orang dari Clear Cloud Pavilion, apakah mereka datang setiap hari untuk membuat masalah? Ya, Cuan muda, orang-orang dari Pavilion Clear Cloud datang ke sini untuk membuat masalah setiap hari. Li Bin terpincang-pincang ke depan dan membalas Wong Xiaolong dengan hormat. Mereka biasanya muncul pada siang hari, sekitar waktu ini. Wong Xiaolong mengangguk. Niat membunuh dingin melayang melewati matanya. Tiba-tiba, di pintu masuk depan, suara keras dan terburu-buru terdengar di aula. Kelompok cucu yang menyedihkan dari Nine Tripod Comers, kakekmu ada di sini. Mengapa kalian semua tidak bergegas untuk bersujud dan menyambut kedatanganku? Wong Xiaolong dan VIHOU keduanya berbalik. Cuan muda, orang-orang dari Clear Cloud Pavilion ada di sini. Li Bin kaget, dan dia dengan cepat memberitahu Wong Xiaolong dan VIHOU. Tepat ketika Li Bin selesai mengatakan ini, sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 20 orang masuk melalui pintu depan. Kelompok orang ini mengenakan jubah berwarna abu terang yang disulam dengan awan cian.
Ini adalah seragam resmi yang dikenakan oleh murid Clear Cloud Pavilion. Di depan kelompok itu adalah seorang pemuda, paling banyak berusia sekitar 28 tahun. Dia memiliki sikap yang tak tertahankan dan arogan. Yang di depan adalah putra Presiden cabang Clear Cloud Pavilion Mei Senin, Mei Pengliang. Li Bin menjelaskan kepada Wang Xiaolong dan Fei Hao. Wang Xiaolong menganggukkan kepalanya, dan dia mengamati Mei Pengliang ini. Fisiknya kurus, dengan mata sipit memanjang dan mulut datar. Seluruh kehadirannya menimbulkan perasaan berbahaya yang mirip dengan ular berbisa yang bisa menyerang kapan saja. Ketika Mei Pengliang masuk dan melihat Wang Xiaolong dan Fei Hao hadir di aula, dia terkejut. Sebelumnya, baik Wang Xiaolong dan Fei Hao telah berubah menjadi jubah murid Nine Tripod Commerce. "Hei nak, apakah kamu dikirim dari cabang Nine Tripod Commerce lainnya?" Tampaknya Nine Tripod Commerce sangat kekurangan orang yang cakap sehingga mereka benar-benar mengirim orang yang belum berpengalaman ke sini. Mei Pengliang terkekeh, mulutnya yang datar membentuk senyuman menawan. Ketika para murid Clear Cloud Pavilion mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa baik Mei Pengliang maupun murid Clear Cloud Pavilion manapun tidak mengenali Wang Xiaolong atau Fei Hao. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Wang Xiaolong dan Fei Hao akan tiba di Big Down County dalam waktu sesingkat itu dan mereka benar-benar akan datang sendiri. Murid-murid cabang 9 Tripod bersama dengan Li Bin sangat marah mendengar kata-kata tidak sopan Mei Pengliang terhadap Wang Xiaolong. Ketika Li Bin ingin berbicara, Wang Xiaolong melambaikan tangan ke arahnya, mencegah tindakan selanjutnya. Sebaliknya, Wang Xiaolong bertanya kepada Li Bin, "Siapa yang melumpuhkan kakimu?" Li Bin menunjuk ke arah Mei Pengliang, "Cuan muda, Mei Pengliang ini." Cuan muda. Sebelum Mei Pengliang atau salah satu murid Clear Cloud Pavilion dapat bereaksi, siluet Wang Xiaolong melintas dan menutup jarak antara dia dan Mei Pengliang. Sebuah telapak tangan menyerang tanpa cadangan. Pukulan itu mendarat tanpa suara, tetapi wajah Mei Pengliang berubah drastis pada saat itu. Ketakutan merayap di matanya, tapi sudah terlambat baginya untuk mengelak. "Bajingan kecil, beraninya kamu menyakiti tuan mudaku." Seorang ahli yang berdiri di belakang Mei Pengliang berteriak kaget dan marah. Tanpa penundaan, kedua tangannya menampar ke arah Wang Xiaolong. Kekuatan dari telapak tangan ahli ini bersiul di udara, dan kemudian suara baja bertabrakan terdengar di aula. Tepat ketika Fei Hao hendak mengambil tindakan, suara penyendiri Wang Xiaolong terdengar, "Tidak perlu." Gerakan Fei Hao terhenti dan mundur ke samping bersama para murid. Pada titik ini, telapak tangan Wang Xiaolong mendarat di dada Mei Pengliang. Suara ledakan rendah terdengar saat Mei Pengliang terbang kembali dari kekuatan besar. Menjerit sengsara, tubuh Mei Pengliang tampak ambruk dari dadanya. Pada saat yang sama, serangan dari ahli di belakang Mei Pengliang menghantam Wang Xiaolong. Suara hantaman terdengar, namun semua murid Clear Cloud Pavilion dengan jelas melihat Wang Xiaolong benar-benar berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah orang yang terkena telapak tangan barusan bukanlah dia. Bagaimana ini bisa terjadi, tanda seru. Pakar itu merasa lebih sulit untuk percaya daripada siapapun di aula. Bagaimanapun, dia adalah ahli Orde ke-8 akhir. Bahkan jika itu adalah ahli Orde ke-9 akhir yang terkena telapak tangannya dengan kekuatan penuh, mereka akan memuntahkan darah dan menderita luka serius. Wang Xiaolong telah maju ke Orde ke-10. Ditambah dengan pencapaian kultivasi tingkat ketiganya di Golden Linglong Physique Way dan konsumsi Fire Dragon Pool yang tak ada habisnya yang juga melemahkan atribut fisiknya, pertahanan tubuh Wang Xiaolong telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mengatakan dia tak terkalahkan di bawah Ranak Xiantian tidaklah berlebihan. Belum lagi puncak serangan kekuatan penuh Orde ke-8, bahkan jika itu adalah serangan kekuatan penuh Orde ke-9 puncak, Wang Xiaolong dapat menerimanya tanpa bergerak sedikit pun. Setelah mengirim Mei Pengliang terbang dengan satu telapak tangan, Wang Xiaolong memutar pergelangan tangannya dan menyerang dengan serangan telapak tangan langsung ke tubuh ahli Clear Cloud Pavilion. Merasa seperti beban gunung menimpanya, ahli itu menangis dengan menyedihkan saat dia dikirim terbang, secara akurat jatuh ke tubuh Mei Pengliang.
Murid Clear Cloud Pavilion yang menyaksikan apa yang terjadi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Orang terkuat di antara mereka yang melakukan perjalanan ke cabang 9 tripod kali ini adalah ahli yang terkena pukulan sederhana dari pergelangan tangan Wang Xiaolong. Kamu adalah Wang Xiaolong, tanda seru mengingat kata-kata Li Bin ketika dia berbicara dengan Wang Xiaolong. Mei Pengliang berseru dengan suara serak saat dia berjuang untuk bangun. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Wang Xiaolong sebenarnya lebih menakutkan daripada rumor yang menggambarkannya. Sebelum ini, dia telah mendengar tentang desas-desus ini dan tidak percaya sepatah kata pun tentangnya, mengira itu disebarkan dengan sengaja oleh orang-orang tertentu. Beberapa waktu lalu, sebuah rumor mengatakan bahwa Wang Xiaolong telah maju ke Orde ke-9. Ini adalah salah satu rumor yang paling sulit dipercaya sejauh ini. Seorang anak laki-laki yang tidak lebih dari 16 tahun adalah pejuang Orde ke-9. Bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak akan percaya. Namun, dia mempercayai mereka sekarang meskipun dia belum mati. Wang Xiaolong perlahan berjalan ke Mei Pengliang, wajahnya acuh tak acuh. Benar, saya Wang Xiaolong. Melihat Wang Xiaolong mendekat, Mei Pengliang mundur dengan panik, tampak ketakutan. Bab 135, mengunci? Kerumunan Clear Cloud Pavilion menyaksikan dengan hati-hati saat Wang Xiaolong mendekati Mei Pengliang dengan niat jahat, dan mereka semua dengan cepat mengepung Mei Pengliang dalam lingkaran pelindung. Melihat reaksi mereka, Wang Xiaolong menyeringai dingin. Dengan sekejap, dia muncul di depan kerumunan Clear Cloud Pavilion dan memukul telapak tangan, langsung memukul salah satu ahli dalam kelompok mereka. Wang Xiaolong melanjutkan, dan setiap telapak tangan dan tinju yang dia serang menyebabkan salah satu murid Clear Cloud Pavilion terlempar. Dalam waktu singkat, selain Mei Pengliang, lebih dari 20 murid Clear Cloud Pavilion berakhir di lantai. Namun, Wang Xiaolong tidak membunuh murid-murid Clear Cloud Pavilion ini karena tujuannya hanya untuk melukai mereka, dan melukai mereka secara serius pada saat itu. Keringat dingin muncul di wajah putih pucat Mei Pengliang setelah menyaksikan semua murid Clear Cloud Pavilion mengerang kesakitan di lantai aula. Wang Xiaolong, apa yang ingin kamu lakukan? Mei Pengliang terhuyung mundur ketakutan berulang kali hingga punggungnya membentur dinding. Tanpa jalan mundur, Mei Pengliang memandang Wang Xiaolong saat dia terbata-bata menjawab pertanyaan itu sebaik mungkin. Apa yang ingin saya lakukan? Suara dingin Wang Xiaolong membelai pertanyaan itu, saat tangan kanannya membentuk cakar dan kekuatan hisap yang besar menarik Mei Pengliang menjauh dari dinding. Kemudian cakar itu menjulur menjadi telapak tangan, menghantam dada Mei Pengliang dengan keras. Ki dingin yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuh Mei Pengliang mulai dari tubuhnya. Ki dingin yang sangat dingin ini seperti cacing beracun yang mengerikan, menggigit dan menelan setiap sudut tubuh Mei Pengliang dari dalam. Jeritan sengsara keluar dari tenggorokan Mei Pengliang saat dia jatuh ke lantai, tersentak karena rasa sakit yang menusuk. Ki dingin yang sangat dingin ini datang untuk keterampilan pertempuran cakar iblis Asura, tetapi gerakan tadi bukanlah gerakan cakar iblis Asura. Kalau tidak, Mei Pengliang bisa mati dengan lebih nyaman. 7 tahun berlatih keterampilan cakar iblis Asura berarti bahwa Wang Xiaolong sudah dapat dengan mudah menerapkan ki dingin-dingin Asura ke dalam segala bentuk serangan yang dia inginkan. Meskipun kekuatannya tidak setingkat dengan cakar iblis Asura yang asli, itu cukup untuk menyiksa seseorang, membuat mereka merasa bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik. Li Bin dan 9 murid tripod bersorak-sorai menyaksikan akhir yang menyedihkan dari murid-murid Clear Cloud Pavilion. Rasa sesak dan kebencian yang terkumpul di hati mereka menjadi ringan, dan bagi sebagian besar dari mereka, kekaguman dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap Wang Xiaolong meningkat secara monumental. Sementara Mei Pengliang berguling-guling dan tersentak kesakitan di lantai, sekelompok orang lain tiba-tiba bergegas masuk ke aula melalui pintu masuk Nine Tripod Commerce. Beberapa orang di depan semuanya mengenakan jubah Clear Cloud Pavilion dan ada kelompok besar yang mengikuti di belakang mereka yang terdiri dari lebih dari 60 orang. Semua orang yang mengikuti di belakang mengenakan seragam pengawal kota Kabupaten Fajar Besar. Beberapa murid Clear Cloud Pavilion yang masuk ke aula melihat Mei Pengliang pada saat yang bersamaan.
Ekspresi mereka berubah jelek melihat cuan muda mereka berkedut di lantai. Cuan muda, cuan muda, cuan muda, ada apa? Beberapa dari mereka bergegas ke sisi Mei Pengliang, dan salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, dengan cepat memulai ki pertempurannya. Sebuah telapak api berwarna merah jatuh di punggung Mei Pengliang. Jelas, orang ini telah melihat melalui ki dingin yang sangat dingin mendatangkan malapetaka di dalam Mei Pengliang, dan dia ingin menggunakan beberapa teknik kultivasi tipe api untuk membubarkan ki dingin yang sangat dingin di tubuh Mei Pengliang. Namun, saat telapak tangannya menyentuh kulit Mei Pengliang, dia melihat jejak ki biru tua yang benar-benar ingin menyerang tubuhnya dari telapak tangannya. Ketakutan, dia dengan cepat melepaskan telapak tangannya dari punggung Mei Pengliang tanpa ragu-ragu. Dia mencoba mengedarkan ki pertempurannya untuk memaksa sedikit ki biru tua keluar dari tubuhnya. Berhasil, pria paruh baya itu menghela nafas lega. Dia berbalik, memusatkan tatapan mematikan pada Wang Xiaolong, Fei Hao, dan murid-murid Nine Tripod Commerce. Ketika dia berbicara, itu diarahkan ke salah satu pengawal kota, Kapten Wu. Kabupaten Fajar Besar melarang pertempuran dan pembunuhan di dalam kota kabupaten. Sekarang Anda telah menyaksikannya sendiri, murid-murid Nine Tripod Commerce menyerang murid-murid saya di Clear Cloud Pavilion. Mereka menderita luka parah, dan dengan melanggar peraturan Big Down County, bukankah mereka bertindak menghina hukum kerajaan Luoting? Kenapa kamu tidak mengurung orang-orang ini? Mendengar ini, Kapten penjaga kota memasang ekspresi sulit di wajahnya. Benar, dia telah menerima banyak keuntungan dari Clear Cloud Pavilion, tetapi apakah Nine Tripod Commerce merupakan kekuatan yang dapat dia provokasi? Apa? Kenapa kamu tidak pindah? Pria paruh baya Clear Cloud Pavilion berteriak di bagian atas paru-parunya sambil melihat penjaga kota yang tidak bergerak. Namun, saat dia menyelesaikan pertanyaannya, sebuah telapak tangan terbang ke arahnya seperti angin kencang. Merasakan bahaya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dengan panik untuk membela diri. Meskipun responnya cepat, itu adalah langkah terlambat. Telapak tangan dipukul dan dia dikirim terbang keluar. Murid Clear Cloud Pavilion lainnya yang datang bersama pria paruh baya itu sangat terkejut. Tanpa kecuali, semuanya juga ditampar oleh Wang Xiaolong dengan satu serangan telapak tangan. Ekspresi wajah Kapten Wu menjadi sedikit bengkok. Menurutnya, tindakan Wang Xiaolong kurang ajar. Dia, kapten penjaga kota, berdiri tepat di depannya, namun dia masih berani menyerang murid-murid pavilion awan jernih. Kemarahannya menutupi fakta bahwa kekuatan Wang Xiaolong mengejutkannya. Seketika, wajah Kapten Wu tenggelam dan dia berteriak pada Wang Xiaolong, "Bajingan kecil, kamu terlalu kurang ajar, apakah hukum masih ada di matamu?" "Hukum?" Wang Xiaolong perlahan berbalik, menghadap Kapten Wu itu, cahaya tajam bersinar di mata Wang Xiaolong. Tanpa peringatan, sebuah telapak tangan melesat keluar, mendaratkan tamparan keras tepat di wajah Kapten Wu, menyebabkan dia berputar dari gaya. Beberapa putaran kemudian Kapten Wu akhirnya berhasil mengendalikan dirinya, meski sedikit pusing. Meskipun dia adalah kapten penjaga kota, dia hanyalah seorang prajurit Orde ke-7. Di depan Wang Xiaolong tidak ada bedanya dengan anak kecil. "Kapten Wu, Kapten Wu, apakah kamu baik-baik saja?" tanda seru. Para penjaga di sekitarnya tercengang, semburan teriakan terdengar dari berbagai sudut. Akhirnya menghentikan dirinya sendiri, Kapten pengawal Wu mencengkeram sisi kanan wajahnya yang terbakar dengan ekspresi tidak percaya saat dia menatap Wang Xiaolong dengan bengong. "Bajingan kecil, kamu berani memukulku? Jadi bagaimana jika aku memukulmu?" Suara dingin Wang Xiaolong ditolak. Murid Clear Cloud Pavilion datang untuk membuat kekacauan di sini di Nine Tripod Commerce setiap hari, dan murid Nine Tripod Commerce dipukuli setiap hari oleh murid Clear Cloud Pavilion. Bagaimana penjaga kota ini menghilang tanpa bayangan pada saat itu? Sekarang murid Clear Cloud Pavilion terluka, mereka tampil sangat efisien. Selain itu, sebelum Wang Xiaolong tiba, dia melakukan beberapa pemeriksaan dan menemukan castelan Kabupaten Fajar Besar ini adalah murid Perdana Menteri Wu Feng. Poin ini lebih lanjut menjelaskan mengapa Clear Cloud Pavilion dapat melecehkan dan memukuli murid perdagangan 9 tripod tanpa menghadapi dampak selama sebulan terakhir.
Dan di atas semua itu, tidak ada penjaga kota fajar besar yang muncul. Kapten Wu itu sangat marah dengan penolakan Wang Xiaolong, terutama kalimat itu, jadi bagaimana jika aku memukulmu, sehingga membuat urat hijau di dahinya berkedut tak terkendali. Hatinya terbakar. Keraguan apapun yang dia miliki untuk menyinggung perdagangan 9 tripod dibakar menjadi abu. Anda tangkap bajingan kecil ini dan kunci dia. Kapten Wu menunjuk ke arah Wang Xiaolong, berteriak dengan marah pada para penjaga yang berdiri di belakangnya sementara tangan yang lain menunjuk dengan lambaian. Ya, Kapten Wu. Penjaga kota menerima perintah mereka dan dengan cepat mengepung Wang Xiaolong dalam lingkaran. Pada saat ini, siluet Wang Xiaolong mundur, dan Fei Hao yang telah mengawasi dari samping menyapu telapak tangannya secara vertikal. Kekuatan itu menghempaskan semua penjaga dalam sekejap mata. Melihat semua penjaga kota mengerang kesakitan di lantai, Kapten Wu menatap Wang Xiaolong dan Fei Hao dengan kaget, kalian berdua, berani menolak penangkapan? Dengan jentikan pergelangan tangannya, token emas berkilau muncul di tangan Wang Xiaolong. Dari token emas, gambar naga dan burung phoenix yang berliku-liku di sekitar karakter Mars Hal masuk ke garis pandang Kapten Wu. Melihat token emas itu, kaki Kapten Wu kehilangan kekuatannya dan mereka gemetar saat dia berlutut memberi hormat. Suaranya yang gemetar terdengar, Kapten Pengawal Kota Skuad Ketiga Kabupaten Wuxiaodong menyapa Tuan. Token emas di tangan Wang Xiaolong adalah token Marsekal Hao Tian. Melihatnya sama dengan melihat Marsekal Hao Tian secara langsung. Di awal perjalanan, memikirkan kemungkinan munculnya keadaan seperti itu, Wang Xiaolong mengangkat masalah tersebut dan meminjam token Marsekal dari Marsekal Hao Tian. Melihat Kapten Wu yang gemetar berlutut di lantai, tatapan Wang Xiaolong sangat dingin, dia hanya mengeluarkan satu kata, gulung. Kapten Wu mendongak dengan bodoh seolah-olah dia tidak menyangka Wang Xiaolong akan melepaskannya begitu saja. Apa? Anda tidak ingin berguling? Wang Xiaolong bertanya. Ya Tuhan, aku akan berguling sekarang, aku berguling saat ini juga. Kapten Wu itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, bangkit dari lantai saat dia melarikan diri menuju pintu keluar dengan semua penjaga kota mengikuti di belakangnya. Setelah Kapten Wu dan penjaga kota melarikan diri, Li Bin datang di samping Wang Xiaolong, bertanya dengan hati-hati, Cuan muda, apa yang kita lakukan dengan Mei Pengliang dan orang-orang Clear Cloud Pavilion ini?